Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai geometri bilangan kompleks. Jadi setelah kita belajar cara menghitung bilangan kompleks, cara menggambar bidang kompleks, dan juga cara menggunakan teori de Moivre, sekarang kita akan mengerjakan soal yang sebenarnya selevel dengan IJU. Jadi ini cukup susah. Coba kalian kerjakan, kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai dari nomor 1. Tentukan lokasi dari titik alfa 2 tambah 4i yang diputar sejauh pi per 6. Jadi kita punya satu titik alfa ini kita putar. Nah, kalau misalnya kita putar, pengertian putar itu sama dengan kamu mengalihkan dari sebuah bilangan kompleks ya. Jadi ingat ketika kamu punya perkalian bilangan kompleks, maka kamu membayangkan itu sebagai kamu putar dia. Anggaplah tentukan lokasi titik yang baru ini namanya, kita kasih nama beta ya. Jadi beta ini adalah alfa kamu kalikan dengan bilangan kompleks ini ya. Diputar sejauh pi per 6 artinya dia diputar dengan jari-jari yang sama, R-nya sama dengan 1, tapi sudutnya ditambah pi per 6 ya. Kemudian kita bisa tulis alfa dengan cara biasa 2 tambah 4i. Dan kamu juga sebenarnya bisa menyesuaikan bentuknya. Jadi dalam kasus ini coba kita sesuaikan dalam bentuk bilangan kompleks biasa. Jadi kita punya cos pi per 6 adalah cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 3 ya. Ditambah dengan i kali sin 30. Sin 30 adalah setengah kali i. Nah, tinggal kita memiliki perkalian biasa dan kita hitung secara biasa. Untuk mendapatkan jawaban seperti ini ya. Jadi beta titik barunya itu lokasinya adanya di akar 3 minus 2 tambah 2 akar 3 tambah 1 i ya. Jadi ini adalah lokasi titik yang baru. Jadi kalau kamu gambar, kita punya titik 2 4 di sini ya. Kemudian titik ini kita putar sejauh 30 derajat. Kira-kira ya seperti ini ya. Kita putar seperti ini. Maka dari itu titik yang baru di sini, titik beta itu ada posisinya ada di sini. Alfa itu adanya di sini. Kita putar sejauh 30 derajat pi per 6. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita punya soal, tentukan bentuk geometri yang dibentuk dari persamaan di bawah. Kita punya Z tambah 3 sama dengan Z tambah 1. Ya, apa ini Z tambah 3 sama dengan Z tambah 1? Jadi, kamu dituntut untuk membayangkan bagaimana bentuknya hanya dengan melihat persamaan yang ada. Ya, jadi kita pertama punya prinsip di mana Z dikurang dengan alfa. Alfa itu adalah bilangan kompleks lainnya. Ya, Z dikurang dengan alfa itu artinya adalah jarak dari A alfa ke Z. Ya, jarak dari alfa ke Z. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau di sini alfa itu adalah minus 3. Alfanya sama dengan minus 3. Di sini alfanya adalah minus 1. Jadi kita bisa bilang jarak dari titik minus 3 dengan titik minus 1 itu jaraknya sama. Jadi bagaimana cara membayangkan? Kamu bisa gambar seperti biasa. Kamu punya titik minus 3 di sini, kamu punya titik minus 1 di sini. Nah, bagian yang mana sih yang memiliki jaraknya sama? Jawabannya yang langsung saya kasih adalah di sini. Ya, jadi jawabannya adanya di sini. Kalau kamu punya jaraknya 1 di tengah, maka jaraknya seperti ini. Kalau kamu jaraknya seperti ini, maka yang satu lagi seperti ini. Oke, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan supaya jaraknya sama, mereka harus simetris satu sama lain. Maka dari itu, untuk jawaban dari nomor A ini, bentuk geometrinya seperti apa sih? Bentuk geometrinya adalah bentuk garis lurus. Di bentuknya adalah garis lurus. Lokasi ada di mana? Lokasinya adanya di minus 2. Oke? Jadi ini jawaban untuk nomor A. Bagaimana untuk nomor B? Kita punya nomor B, di mana Z kurang 2i sama dengan 2.
Z kurang 2I sama dengan 2. Jadi kita punya jaraknya itu, di mana alfanya itu adalah 2I. Kalau kita punya titik 2I itu kira-kira di sini, 2I, jaraknya sama dengan 2. Z-nya jaraknya sama dengan 2. Z-nya ada di mana? Z itu ada di jaraknya 2. Di sini juga 2, 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 dan seterusnya. Jadi kalau kamu lihat, yang membentuk Z ini adalah bentuknya lingkaran. Ya. Jadi lingkaran dengan jari-jari 2. Jari-jarinya 2. Dan titik tengahnya, titik pusatnya adanya di 2I. Oke? Jadi ini adalah jawaban untuk B. Yang A tadi kita punya garis lurus, yang B kali ini kita punya lingkaran. Bagaimana dengan C? C ini kali ini kita punya bentuk yang cukup agak aneh. Kita punya Z-nya di sini adalah alfa sama dengan 2, di sini alfanya sama dengan minus 1. Tapi sebelum kita menghitung, kita lihat ada 2 di sini yang mengganggu. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Kita harus hitung dulu semuanya. Kita bisa mulai dengan mengkuadratkan yang di sebelah kiri. Kita punya Z kurang 2, kita kuadratkan, itu sama dengan yang sebelah kanan 4, dan ini juga kita kuadratkan. Ya, kiri dan kanan kita kuadratkan. Kemudian kita bisa melihat konjugasinya mereka. Z kurang 2, Z kurang 2, yang satu dikonjugasi. Kemudian 4-nya sama, yang sebelah sini Z tambah 1, Z tambah 1, yang ini juga dikonjugasi. Oke. Kemudian setelah dikonjugasi, kita bisa pecah konjugasinya. Seperti ini ya. Kita sudah pecah konjugasi seperti ini. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita kalikan satu sama lain. Yang sebelah sini dengan sini. Seperti ini ya. Kita sudah mendapatkan hasil kalinya. Dan tinggal kita hitung semuanya. Berikutnya, setelah kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita membuat bentuk yang persamaan seperti ini untuk menjadi bentuk yang lebih simple. Ya, caranya bagaimana? Kita punya angka 2 di sini, itu bisa kita pakai. Jadi seandainya kita faktorisasi, kita gunakan Z tambah 2, Z kurang Z konjugasi tambah 2. Ya. Kalau kita rangkum seperti ini, maka dari itu kita akan mendapatkan lebihnya 4. Padahal kita harus membuat dia sama dengan 0, persamaannya sama dengan 0 ya. Jadi untuk menyamakan persamaan ini, anggaplah saya pakai one line ya. Kita buka. Kita harus membuang 4-nya. Jadi kita harus membuang 4 yang di sebelah sini. Seperti ini ya. Jadi maka dari itu kita punya persamaan akan sama. Dan 4-nya itu bisa kita pindahkan ke kanan. Seperti ini, oke? Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah Z di konjugasi di sini itu bisa kita rangkum menjadi 1. Karena 2 itu walaupun kita mau konjugasi tetap 2 angkanya, tidak ada perubahan. Jadi kita bisa tulis seperti ini, konjugasinya menyeluruh. Dan ketika kita kalikan dua bilangan kompleks ini, kita bisa mendapatkan Z tambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Alias Z tambah 2 jaraknya adalah 2. Oke? Nah, kalau begitu apa yang menjadi artinya di sini? Artinya adalah kita punya alfanya itu sama dengan minus 2. Ketika alfanya sama dengan minus 2, artinya kita punya grafik di mana titiknya alfa itu minus 2 di sini dan jaraknya Z ini adalah 2 dari minus 2 alias ke sini dan ke sini. Kita punya bentuknya lingkaran seperti ini. Oke. Jadi jaraknya di sini adalah 2. Oke. Jadi jawabannya adalah lingkaran dengan titik tengahnya
minus 2. Dan jari-jarinya adalah 2. Oke, ini jawaban untuk nomor C. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Untuk nomor 3 kita punya soal, di atas bidang kompleks terdapat dua titik alfa dan beta, di mana memenuhi persamaan alfa kuadrat minus alfa beta tambah beta kuadrat sama dengan 0. Jadi juga kasih tahu di mana alfa dikurang beta sama dengan 2. Ya, bilangan absolutnya 2. Artinya jarak alfa dan beta sama dengan 2. Pertanyaan pertama adalah tentukan nilai alfa bagi beta dalam bentuk polar. Dan pertanyaan kedua, tentukan luas segitiga OAB ketika alfa itu sama dengan titik A, beta itu sama dengan titik B, dan O itu adalah titik 0,0. Oke, jadi kita mulai dari mengubah persamaan yang sudah diberikan di sini. Kita punya persamaan alfa kuadrat minus alfa beta tambah beta kuadrat. Nah, seandainya kita ubah bentuk ini menjadi bentuk yang mau kita cari, bagaimana caranya? Kita bisa membagi soal yang hint yang diberikan ini kita bagi dengan beta kuadrat. Oke, kalau kita bagi dengan beta kuadrat, maka kita bisa mendapatkan persamaan seperti berikut. Oke, sama dengan 0. Kemudian yang di sebelah kiri ini juga bisa kita rangkum menjadi 1. Oke, nah ini juga menjadi persamaan kuadrat seperti biasa. Maka dari itu kalau kita hitung nilai alfa betanya itu menggunakan rumus ABC, B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. B-nya adalah minus 1 jadi 1 plus minus akar dari 1 kuadrat minus 4 kali 1 kali 1 dibagi dengan 2. 1 plus minus akar dari minus 3 min 2 sama dengan 1 plus minus akar 3I dibagi dengan 2. Oke, jadi kita punya dua jawaban di sini. Apakah dia plus atau apakah dia minus? Maka kita bisa menggambar seperti biasa. Anggaplah kita punya setengah tambah akar 3/2i dan setengah kurang akar 3/2i. Ya, jadi kita pasang satu saja untuk bayangan. Kita punya setengah di sini, kemudian kita punya akar 3/2 di sini. Berapa jari-jari R-nya? R sama dengan akar dari setengah kuadrat ditambah akar 3/2 kuadrat sama dengan akar 4/4 sama dengan 1. Jadi jaraknya ini adalah 1. Ketika jaraknya 1, berapa theta yang dibentuk? Kita lihat ya, ketika jaraknya 1 kemudian di bawahnya setengah, maka kita punya cos theta sama dengan setengah per 1 sama dengan setengah. Theta sama dengan 60 derajat alias pi/3. Jadi kalau kita tulis jawaban ini, jawaban yang merah ini di dalam bentuk polar, alfa per beta sama dengan jari-jarinya adalah 1 dikali dengan cos pi/3 kemudian ditambah dengan i kali sin pi/3. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita punya plus minus ini akan berlakunya di mana sih? Plus minus ini akan berlakunya di akar 3i. Jadi dia akan turun ke bawah seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kamu punya segitiga turun ke bawah, artinya kamu punya tetanya akan berlawanan dengan theta di atas. Jadi kalau kamu punya yang di atas adalah 60 derajat, yang di bawah adalah minus 60 derajat. Jadi kalau memang plus minus berlakunya ada di mana? Berlakunya adanya di sudutnya ini. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis lebih detailnya lagi, kita harus tulisnya seperti ini. 1 kali cos plus minus pi/3. Oke, tambah i kali sin plus minus pi/3. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor A. Kita punya jawaban seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat jawaban ini ada artinya apa sih? Jawaban ini ada artinya seperti apa? Kita punya alfa sama dengan beta, kita kalikan ke atas ya. Itu dikali dengan cos plus minus pi/3 tambah i sin plus minus pi/3. Ya, tadi kita ngomong tentang perkalian itu sama dengan pemutaran. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar, cara menggambar gampang. Kita pertama punya, anggaplah titik beta di sini. Oke, titik beta di sini. Alfa adalah titik beta yang diputar ke arah
jarum jam 60 derajat atau berlawanan dengan jarum jam 60 derajat. Jadi seandainya searah jarum jam 60 derajat berlawanan dengan arah jarum jam 60 derajat, maka posisinya ada di sini. Alfanya di sini, oke? Kalau misalnya dia searah jarum jam, maka dia posisi alfanya kira-kira ada di sini. Ya. Jadi 60 derajatnya akan ada ke sini atau 60 derajatnya akan ke sini. Nah, kemudian juga dikasih tahu di atas soalnya di mana alfa kurang beta jaraknya adalah 2. Jarak di sini adalah 2. Jarak di sini adalah 2. Oke. Kamu boleh menentukan mau pakai alfa yang nomor 1 di sini atau alfa yang nomor 2 di sini. Tergantung kamu mau ambil plus atau minus, nggak masalah. Sekarang gini, pertanyaannya adalah luas segitiga OAB, di mana nih O-nya di sini, A-nya di sini, dan B-nya di sini. Untuk mencari tahu luas segitiga, kamu harus mencari tahu setengah dikali dengan dua sisinya, ya sisinya adalah 2, dikali dengan 2, dikali dengan sin 60 derajat. Kenapa kita tahu sisinya 2? Karena kita tahu dia segitiga sama sisi. Ya, jadi kita punya sudutnya 60, 60, 60, segitiga sama sisi. Sehingga kita bisa mendapatkan angkanya 2 kali sin 60 setengah akar 3 sama dengan akar 3. Jadi jawabannya luas untuk nomor segitiga nomor ini adalah akar 3. Oke. Sekarang saya review sekali lagi untuk nomor 3. Kita punya soal di mana ada persamaan seperti berikut. Nah, persamaan seperti berikut ini kita bisa gunakan untuk mencari jawaban di soal seperti ini. Alfa dibagi beta. Caranya bagaimana? Kita ubah ini, kita bagi dengan beta kuadrat. Ketika kita bagi dengan beta kuadrat, kita mendapatkan persamaan alfa per beta, alfa per beta, alfa per beta. Dan tinggal kita menggunakan rumus ABC seperti yang sudah pernah kita pelajari di SMA untuk mencari tahu berapa sih nilai alfa per beta. Ujung-ujungnya kita akan mendapatkan dua nilai karena dia ada positif, ada negatif. Nah, positif dan negatifnya itu bermain seperti apa? Kamu akan melihat dua jawaban di sebelah sini. Apakah dia di atas, apakah dia di bawah. Jadi positif dan negatifnya akan berlaku di sumbu Y-nya, di akar 3I. Apakah dia plus, apakah dia minus. Maka dari itu kamu akan mendapatkan jawaban tetanya ini bisa plus, bisa minus. Oke? Bisa plus, bisa minus. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan jawaban di soal nomor A, pertanyaan berikutnya adalah apa sih arti dari A per B? Jadi ketika kamu kalikan B di sini ke atas, kamu akan mendapatkan kalau titik A itu adalah titik B yang diputar sejauh 60 derajat. Titik A itu adalah titik B yang diputar sejauh 60 derajat, entah ke searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke? Maka dari itu kamu akan mendapatkan segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 2. Dan terakhir kamu akan mendapatkan luasnya sama dengan setengah kali 2 sisi yang menjepitnya dan sudut yang ada di tengahnya. 2 kali 2, setengah kali 2 kali 2 kali sin 60 derajat. Maka jawabannya adalah akar 3. Itu saja untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita punya soal juga cukup panjang. Terdapat 3 titik alfa, beta, gamma, di mana memenuhi persamaan 2 alfa tambah beta, 2 alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat kurang 2 alfa beta kurang 2 alfa gamma sama dengan 0. Ya. Jadi soalnya mirip seperti soal nomor 3 tadi. Soal nomor 3 tadi kita punya 3 titik, di mana titik yang ketiga itu adalah titik 0,0. Tapi di soal nomor 4 ini kita punya titiknya adalah titik gamma. Jadi titik ini juga sebenarnya akan dipakai untuk membentuk segitiga. Oke? Sekarang kita punya soal A. Tentukan nilai gamma kurang A dibagi dengan beta kurang alfa. Oke? Gamma kurang alfa, beta kurang alfa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama kita harus mengubah hint yang sudah dikasih di dalam soal. Kita punya 2 alfa tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat kurang 2 alfa beta kurang 2 alfa gamma sama dengan 0. Nah, kita harus faktorisasi dulu. Kita faktorisasi dulu untuk mendapatkan jawabannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pecah bagian yang ada gammanya dan yang ada betanya. Karena alfanya itu ada di semua tempat, jadi tidak masalah. Yang tidak ada adalah beta atau gamma. Oke, jadi sekarang kita mulai. Kita bagi alfa tambah dengan alfa tambah
dikurang 2 alfa beta tambah beta kuadrat. Jadi ini adalah bagian yang ada betanya. Kemudian ditambah dengan bagian yang ada alfanya, kita punya 2 alfa gamma tambah gamma kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kita sudah bagi bagian seperti ini, maka kita akan mendapatkan bagian yang jauh lebih gampang. Karena kalau kita faktorisasi seperti biasa, kita bisa mendapatkan jawaban. Nah, tinggal kita bagi persamaan ini dengan beta per alfa kuadrat. Kalau kita bagi dengan beta per alfa kuadrat, maka sebelah kiri itu kita dapat 1, kemudian yang tengah kita dapat gamma kurang alfa kuadrat dibagi dengan beta kurang alfa kuadrat sama dengan 0. Ya, yang di sebelah sini bisa kita rangkum satu sama lain. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, bentuk ini sangat-sangat persis seperti bentuk yang ada di soal. Soalnya seperti ini ya. Nah, itu tujuan kita. Nah, tinggal kita ubah satunya, kita pindahkan ke sebelah dan kita hitung. Gamma kurang alfa, beta kurang alfa kuadrat itu sama dengan minus 1. Maka dari itu, jawaban yang kita cari ada gamma kurang alfa dibagi dengan beta kurang alfa sama dengan plus minus i. Ya, jadi kalau i dikuadratin bisa dapatnya minus 1, minus i dikuadratin pun tetap jawabannya sama. Oke. Kemudian kita bisa melihat di mana kalau kita tanya berapa jaraknya, jarak atau bilangan absolut dari soal seperti ini ya. Kita punya gamma kurang alfa bagi beta kurang alfa. Jaraknya adalah bilangan absolut dari plus minus i. Plus minus i itu kalau kita tanya berapa jaraknya, kita bisa bayangkan dengan gambar yang sudah pernah kita gambar seperti biasa. I itu posisi ada di sini. Minus i itu posisi ada di sini. Jadi jaraknya itu berapa? Jaraknya itu sama dengan 1 di sini. Oke. Jadi bilangan absolut untuk jawaban ini adalah 1. Nah, kenapa kita sengaja untuk menentukan ini? Karena saya mau menunjukkan di mana ketika kita pindahkan bagian bawah di sini, gamma dikurang alfa, panjangnya itu sama dengan beta dikurang alfa. Oke. Jadi, kalau misalnya kamu punya titik alfa di sini, panjang dari alfa ke beta dan dari alfa ke gamma itu panjangnya sama. Gamma ya. Panjangnya itu sama, ya. Kemudian kita harus cari tahu berapa sudutnya, berapa sudut yang membentuk ada di sini. Kita tidak tahu berapa sudutnya. Kita bisa menggunakan sudutnya itu adalah gamma kurang alfa sama dengan beta kurang alfa sama dengan sudut dari ini, sudut dari plus minus i. Kalau kamu kembali ke gambarnya, kamu punya i itu posisi ada di atas, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, dia juga akan membentuk 90 derajat. Jadi sudut dari plus minus i itu sama dengan plus minus 90 derajat. Plus minus pi per 2. Ya, jadi jawabannya ada 2 jawaban. Apakah dia ke atas seperti ini atau dia turun ke bawah seperti ini. Kita pasang namanya gamma 1, gamma 2. Oke, gamma 1, gamma 2. Jadi kita punya bayangannya seperti ini. Jadi kita punya segitiga BAC itu sudutnya ini BAC sudutnya 90 derajat pi per 2. Oke. Sama pertanyaannya kembali, tentukan bentuk segitiga ABC yang dibentuk. Kalau kita punya sudutnya 90 derajat, maka kita gambar 90 derajat ya. Yang bawah saya hapus saja biar gampang. Kita gambar bentuknya seperti ini ya. Sudutnya adalah segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Dimana dia punya sudutnya 90 derajat dan panjangnya adalah 1. Oke. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Soal-soal untuk geometri bidang kompleks ini adalah bagian terakhir dari bidang kompleks. Jadi seandainya kamu mengerjakan soal-soal ini
sudah bisa, semoga ntar di IJU kamu akan mendapatkan soal-soal yang kurang lebih mirip. Jadi kamu harus banyak latihan untuk geometri bilangan kompleks. Dan juga banyak sekali pattern-pattern soal yang bisa kamu kerjakan. Ya semakin banyak kamu latihan, semakin terbiasa kamu mengerjakan soal di berbagai contoh. Baik, itu saja untuk soal video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyo ganbatte kudasai. Sayonara.